terakhir di bulan Juni. Satu hal bahwa kalau kita melihat keadaan hari-hari ini memang susah untuk diprediksi. Amin. Ya. Memang pergolakan demi pergolakan itu pasti terjadi. Saudara kalau lihat berita, media, sangat-sangat sebenarnya bangsa kita ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di bangsa kita ini. Amin. Saudara lihat berita ada demon-demon, ada pembakaran bendera-bendera. Semua itu kan di balik itu ada setan yang bekerja. Amin. Ya, memecah belah, mengadu domba bangsa kita hari ini, saudara. Belum lagi selesai virus corona ini, banyak masalah-masalah juga, saudara. Ya, semua mengambil kepentingan, ya masing-masing golongan, saudara. Ya ada ormas ini, ada yang ormas ini, ada partai ini, saudara. Bahkan juga, saudara, kita lihat di DKI Jakarta pendaftaran murid baru juga. Waduh, saudara. Ya saya mencoba 6 sekolah negeri, saudara. Semua kepental, saudara. Hanya masalah usia. Saya bilang sama Ibu Gempar, ini nggak adil sebenarnya. Ya kalau yang tua, kalau dihitung yang tua sama yang muda lebih banyak yang muda. Harusnya usia di atas misalnya SMP, usia 14 tahun itu mungkin dibatasi aja, dikasih 20%. Tapi zonasi yang paling dekat dengan rumah dikasih lebih banyak kuotanya. Nah saya rasa adil, saudara. Ya, tapi pemerintah punya kebijakan yang lain. Tahu nggak, saudara, dari sekolah anak saya yang baru masuk negeri cuma 3 orang, bayangin. Baru 3 orang yang bisa tembus masuk negeri. Itu pun bukan negeri yang favorit. Itu yang kelas-kelas biasa lah, ya. Karena ada favorit ya Bu ya. Ada yang favorit, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang menengah. Sudah. Baru 3 orang dari mereka. Hampir berapa orang mereka? Kelas 6. 57. Dari 57 orang, berarti 54 itu masuk swasta. Bayangkan, saudara, ngerinya. Hanya gara-gara usia. Ada yang cuma beda 1 hari, kan dihitung sampai hari. Bukan cuma bulan, hari dihitung, saudara. Mental semua. Lalu Jumat yang lalu saya coba cari-cari swasta yang dekat-dekat Pulau Gebang ini. Ada SMP PGRI, ada SMP IPI, Ikatan Pendidikan, Institut Pendidikan Pembangunan Indonesia di arah ujung Kerawang ini, saudara. Akhirnya kita orang tua pusing sendiri, saudara. Kita lihat, saya udah mikir-mikir, wah enak banget nih anak kita masuk negeri, ya kan? Semua apalagi DKI. Ternyata itu semua rencana itu buyar, saudara. Nah, tapi saya percaya, ya itulah situasi sekarang ini. Amin. Masalah-masalah yang terjadi, saudara, itu hal-hal yang kita alami. Ya kalau yang mau naik ke kelas, oke-oke aja. Tapi yang mau masuk SMP, SMA, SD, itu terasa sekali, saudara. Bapak Mona juga anaknya 2 orang. 3 orang. Ya, ada yang mau masuk SD, ada yang mau masuk SMP, ada masuk SMA. Saya coba urus Mona dan Jordan Arab Logan, kagak tembus juga, saudara. Nggak tembus, waduh. Akhirnya pasrah, ya kan? Pasrah seperti lagu ini kan. Aku berserah, aku berserah. Sekarang semua di grup orang tua daripada anak saya ini semuanya mengecam, saudara. Ya. Nggak adil. Bayangkan, saudara, nilainya 9, ada 9,6, tapi usianya 12 tahun pas, nggak masuk. Kasihan dia. Ya, udah dilesin, mau les matematika, les bahasa Inggris, les IPA, semua dilesin, nilainya 9,6, berharap dapat negeri yang terbaik 255. Kepentak. Nah, ternyata mau masuk prestasi juga nanti, umur juga. Udah nilai, umur, usia, kepentak pastinya. Dan kalau ada yang lebih pintar sedikit tapi usianya di atas dia, itu yang masuk. Wah, memang sudah
Kan nggak mungkin anak kita tahan setahun. Jangan masuk SMP dulu. Tahun depan baru masuk biar umurnya pas. Kan nggak mungkin kan? Hidup harus berjalan, pendidikan harus berjalan. Amin. Ya, peraturannya berubah lagi. Peraturan nanti udah dia nanti masuk, udah kita tahan setahun berubah lagi kan? Ya, bukan yang paling tua, paling muda katanya lagi. Dia dibolak-balik sama pemerintah. Oke lah, ya. Itu membuat kita andalkan aja Tuhan. Di mana yang nanti di sekolah. Satu prinsip, saudara, buat saya sebagai gembala. Sekali lagi bahwa nama sekolah bukan jaminan. Katakan amin. Amin. Standar sekolah itu enggak jaminan. Saya sama istri sama Andi selalu sekali bilang, nah kau mau sekolah di mana itu tidak jaminan berhasil. Saya sudah melihat kok dikuliahkan sampai ke luar negeri, ke Jerman, pulang-pulang apa saudara? Cuman buka toko. Orang Cina. Amin. Endingnya buka toko. Saudara, ilmunya itu nggak tahu mau kemana. Saudara, nggak bisa juga bersaing. Jadi sekolah itu nggak jaminan. Nama sekolah yang top itu juga nggak jaminan. Saudara, ada teman saya, orang tua daripada teman adik sekolah. Anaknya masuk penabur SMP, sekarang udah mau tamat SMP penabur. Waktu ditanya bapaknya, nak kau mau jadi apa? Saya mau jadi koki. Bayangkan, mau jadi koki masuk penabur. Endingnya ke situ. Saya bilang, oh Tuhan. Kecuali dia mau ahli apa sesuatu kan, mungkin dia pas jalurnya. Tapi itulah, pendidikan itu nggak jaminan, sekolah nggak jaminan, nama sekolah juga nggak jaminan. Tuhanlah yang menjadi jaminan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, maka dia akan diberkati. Jadi jaminan kita adalah Tuhan yang menggaransi kita. Ketika kita andalkan Tuhan, saudara, maka kita juga akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Pernah kesaksian Ibu Gembala berkata bahwa ketika dia masih kuliah, dia sudah dapat kerjaan. Tapi tempat kuliah dia juga biasa-biasa. Padahal dia bersaing dengan lulusan Trisakti, UI, ya Pelita Harapan. Tapi karena dia puasa mengandalkan Tuhan, dia masuk. Saudara, amin. Jadi itu, saudara, memberkati saya. Oh benar, bahwa Tuhan itu dia tidak tergantung seberapa hebatnya pendidikan kita. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang cinta dan harta. Saudara, sebulan ini kita selesaikanlah tentang cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama, cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita bagaimana pandangan Alkitab tentang harta dan cinta. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya dia tidak akan tinggal terus di dalam kekurangan. Katakan amin. Pasti dia akan beranjak pelan-pelan, akan mengalami kelimpahan dan kemakmuran. Karena itu janji Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 13 ayat 2. Apa kata firman Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan ini, Kejadian 13 ayat 2. Masih semangat katakan amin? Amin. Ya, haleluya. Saudara, tetap semangat. Yang lain ada yang kerja, ada yang pulang malam, main musik, ya. Jadi nggak bisa melayani. Ya, Ferdinand pulang malam karena dia masuk malam mungkin, ya. Ada yang bekerja, tidak apa-apa ya, semua tuh. Karena kemarin itu sempat libur banyak, jadi sekarang semuanya dipres, ya. Sampai-sampai minggu juga masuk, ya saudara, luar biasa ini. Oke, ayo kita baca ayat 2. Kejadian 13 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Saudara, dalam kitab Kejadian, Abram dipanggil Tuhan dari tanah Ur Kasdim, tempat nenek moyangnya, saudara. Jadi tanah Ur Kasdim itu adalah daerah Mesopotamia, Irak ya. Nah, saudara, waktu dipanggil Abraham oleh Tuhan, itu kosong sama sekali. Waktu Tuhan berkata, Abraham keluarlah dari tanah nenek moyangmu. Saya akan membawa kamu kepada tanah perjanjian, saudara.
nggak tahu jelas di mana tanah perjanjian. Tapi firman Tuhan berkata, Abraham keluarlah dari daerah nenek moyang. Lalu saudara, Abraham mengambil keputusan. Memang keputusan itu saudara nggak gampang diambil. Katakan amin. Meninggalkan keluarganya, saudara. Saudara tegakah saudara meninggalkan keluarga saudara? Tidak tega mungkin. Amin. Tapi Abraham ketika dia mendengar firman Tuhan, Abraham keluarlah kau, pergilah dari tanah nenek moyangmu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mengambil keputusan, dan keputusannya itu saudara membawa berkat Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Ayat 2 dibuktikan firman Tuhan, keputusan Abraham mengikut Tuhan, saudara, dibuktikan dalam Kejadian 13 ayat 2. Ya, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya, saudara. Dulu waktu di tanah kelahirannya atau tempat Puna Pasokitnya, dia belum, saudara, kaya raya. Tapi begitu dia mengikuti Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan mengikuti dia. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ya, ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan yang sumber berkat, ternyata berkatnya juga akan mengikuti kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Abraham itu sangat kaya. Bukan hampir kaya atau biasa-biasa. Tidak, saudara. Dikatakan sangat kaya. Ya, banyak ternak. Kalau sekarang ini, saudara, banyak ternaknya. Ya, banyak perusahaannya, saudara. Perak, ya, mungkin ini bisa dikatakan propertinya banyak dan emasnya, saudara. Properti, pabrik, bahkan juga yang biasa depositonya luar biasa. Saudara, orang terkaya di Indonesia siapa namanya? Rudi Hartono, ya kan? Pemilik daripada Jarum, ya kan? Nah, di bawahnya ada lagi pemilik daripada gudang garam, saudara. Ya, mereka orang-orang kaya, orang-orang top. Ada lagi saudaraku James Riyadi, ya, pemilik daripada BCA, ya, grup Lipo atau grup Indomobil, saudara. Itu orang-orang kaya, saudara. Tapi ini dikatakan firman Tuhan bahwa Abraham pun dia sangat kaya karena Tuhanlah membuat dia kaya. Katakan amin. Amin. Itu saya mau dasari dulu firman ini dari perjanjian lama. Yang setuju katakan amin. Amin. Supaya lengkap. Amin. Ternyata punya harta itu tidak berdosa. Jangan kita alergi akan uang. Katakan amin. Jangan alergi akan jabatan. Jangan alergi akan bisnis. Jangan alergi akan uang, saudara, atau harta, atau perhiasan. Jangan, saudara. Karena firman Tuhan juga berkata Abraham pun banyak emasnya. Jadi kalau ada yang pakai emas, ya jangan risih. Katakan amin. Kalau nggak pakai emas juga, ya nggak masalah. Emas itu nggak jaminan juga. Katakan amin. Harta juga nggak jaminan. Ya, uang nggak jaminan. Pekerjaan, jabatan tidak ada jaminan dalam hidup ini, saudara. Hanya Tuhan yang menjadi jaminan kita. Kenapa? Karena semua itu adalah dari Tuhan asalnya. Katakan amin. Promosi itu dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan, gaji apapun itu dari Tuhan semuanya. Cuman disalurkan lewat pekerjaan, usaha, bisnis yang kita lakukan, kerjakan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata kalau nggak karena Tuhan kita nggak diberkati. Kenapa, saudara? Karena orang banyak uang pun mungkin orang berkata dia diberkati, tapi dia belum tentu diberkati. Karena berkat itu tidak jaminan memberikan damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, banyak juga pengusaha, saudara, mati bunuh diri. Ya, lompat dari apartemen. Kenapa, saudara? Apakah dia kekurangan uang? No. Kenapa? Karena dia tidak punya damai dalam hidupnya, saudara. Dia hanya punya uang. Sementara uang itu adalah netral. Sama-sama katakan uang adalah netral. Iya, uang itu netral. Iya, uang itu seperti pisau. Pisau di tangan penjahat itu bisa membunuh orang. Tapi pisau di tangan Ibu Teti ini, maka bawang goreng, cabai, tomat semua itu diatur, diiris dan sayur dan ikan. Amin. Beda. Uang itu netral, harta itu netral, kekayaan itu netral. Sudah, tapi tergantung siapa yang mengelolanya. Amin, saudara. Iya, anak Tuhan dia tidak dipengaruhi, dipertuan oleh harta atau uang atau materi atau mamon. Coba kita lihat sebuah firman Tuhan Matius 6.
Masuk kita perjanjian baru. Matius 6 ayat 24. Semua diberkati, amin. Apa kata Yesus, saudara? Matius 6 ayat 24, saudara. Haleluya. 1, 2, 3. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, bahasa di sini dikatakan Mamon. Mamon itu adalah harta, ya, kekayaan, materi, uang yang ada. Tapi firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, saudara. Artinya uang, harta bisa jadi tuan. Amin. Amin. Ya. Tuhan juga bisa jadi tuan dalam hidup kita. Tapi harta, mamon dan kekayaan juga bisa menjadi tuan dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, saudara yang bekerja di kantor, di proyek, ya, Bapak tahu punya bos, ya kan? Nah, ada perusahaan lagi punya bos. Nah, Bapak tahu tidak bisa mengabdi kepada dua bos ini. Amin? Tidak bisa. Dia harus mengabdi kepada perusahaan yang menggaji dia atau yang memperhatikan dia. Nggak bisa. Ya, walaupun perusahaan yang lain lebih kaya, lebih hebat, lebih mantap, tapi nggak bisa. Itu seturut dengan firman Tuhan. Katakan amin. Pasti di tempat Bapak ini bekerja. Itu firman Tuhan. Ya, tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Ya, saudara. Harus setia kepada satu saja, saudara. Karena saudara, kalau kita jadikan harta, materi, kekayaan jadi tuan dalam hidup kita, kita akan menjadi kita menjadi hambanya. Makanya dikatakan kan jangan hamba uang. Kenapa hamba uang? Karena tuannya adalah uang. Berganti dia. Harusnya kita adalah tuan atas uang, bukan kita jadi hamba atas uang. Katakan amin. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa tidak bisa mengabdi kepada dua bos atau tuan, cukup satu. Saudara. Makanya sekarang kita punya tuan dalam hidup kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Bukan harta atau mamon, saudara. Ya. Jadi luar biasa. Ya, makanya saudara bersyukur Yesus itu lebih daripada segalanya. Siapa yang yakin bahwa Yesus lebih daripada segalanya? Makanya seperti pujian itu kan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin, saudara. Ya, Kaulah segalanya Tuhan. Ya, saudara. Dialah Tuhan dalam hidup kita. Dialah majikan kita. Kita adalah anaknya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Coba kita lihat sebuah firman Tuhan. Ada seorang anak muda yang kaya, saudara. Dalam Lukas 18 ayat 22 sampai 24. Coba kita lihat dari sebuah kitab Lukas, saudara. Ya. Supaya kita lebih mencintai Tuhan daripada harta atau kekayaan atau apapun dalam dunia ini, saudara. Lukas 18 ayat 22. Mari kita baca sampai dengan 24. 1, 2, 3 ya. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya, saudara. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah, saudara, keterikatan akan harta. Katakan amin. Keterikatan akan uang, emas, perak, saudara. Keterikatan akan jabatan. Keterikatan akan semua yang dia miliki, harta dunia ini, saudara. Ya, anak muda ini dia berkata, Yesus, bagaimana aku supaya masuk surga? Lalu Yesus berkata, hormati orang tua,
jangan kau berzina, jangan kau mencuri. Saudara, intinya Yesus berkata, lakukan hukum Taurat. Saudara tahukah saudara bahwa hukum Taurat itu nggak salah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Katakan amin. Tidak ada, saudara. Makanya Yesus datang untuk menebus saya dan saudara dari hukum Taurat. Makanya kalau di gereja lama kan sering kita membaca hukum Taurat kan? 10 hukum Taurat. Yang pertama, Allah Jehovah debatan, nina debatan, dan jadi amaraku. Kan? Amin? Nah, itu dulu, saudara, di gereja lama. 10 hukum itu, hukum paling utama, walaupun masih ada ribuan lagi hukum ya sub variabelnya, saudara. Tapi setelah kita lihat hukum yang 10 itu, siapakah yang bisa melakukan semuanya? Amin? Enggak ada. Makanya waktu perempuan yang berzina, saudara, mau dilempari batu, saudara, oleh para ahli Taurat, orang Farisi, Yesus datang. Siapa yang tidak berdosa, dialah yang melempar yang pertama. Orang Farisi enggak berani. Kenapa? Padahal mereka ahli Taurat. Orang Farisi itu orang hebat, tahu semua Alkitab, firman Tuhan, saudara, apa kata Nabi. Ahli Taurat itu paling hebat, makanya dikatakan ahli Taurat, ahli hukum Musa. Ya saudara tahu kan di gereja lama, ada Musa saja. Ya. Satu Musa satu, itu artinya berarti kejadian, ya, keluaran sampai yang 5 itu kita Pentateuch namanya bahasa Ibrani, sudah, ya. Ahli Farisi orang-orang Taurat itu tahu semua firman Tuhan itu, tapi nggak bisa melakukannya. Makanya waktu Yesus berkata, siapa yang nggak berdosa, lemparlah perempuan ini yang pertama. Semua tertuduh, kami juga berdosa. Kami juga, walaupun kami ahli Taurat, kami juga nggak bisa melakukan semua Taurat itu. Katakan amin. Makanya nggak ada yang berani. Makanya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum, pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Amin. Amin, saudara. Amin. Nggak ada manusia pun, saudara, yang melempar perempuan itu, saudara. Kalau dia melempar perempuan itu berarti dia adalah orang suci, nggak berdosa. Itu intinya. Tapi satu pun ahli Farisi itu nggak ada yang berani, karena mereka menyadari berat melakukan hukum Taurat. Amin. Lalu Yesus datang menebus saya dan saudara untuk tidak lagi di dalam hukum-hukum Taurat, saudara. Ya, tahukah saudara hukum Taurat satu dilakukan, tapi yang satu tidak dilakukan, semua gagal. Misalnya Onel ini sudah melakukan peraturan 1000 dari 1000 peraturan, ya Onel melakukan 999, tinggal satu lagi. Itu gagal semua. Itu hukum Taurat. Nggak bisa. Satu pun tidak dilakukan, semua gagal, saudara. Gagal semua. Makanya Yesus datang kepada pemuda ini. Waktu Yesus berkata, juallah seluruh harta milikmu. Dia nggak bisa melakukannya. Benar, amin? Amin? Saudara kalau baca dia di baliknya, saudara, apa yang aku buat Yesus supaya masuk surga? Yesus berkata, lakukan hukum Taurat. Hormati orang tua bapak semuanya. Sudah kulakukan semua, Tuhan Yesus. Kata dia. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus uji dia dengan harta. Amin. Juallah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Mulai dia, saudara. Ya, kalau bahasa sekarang kena prank dia. Amin, saudara. Di prank sama Tuhan Yesus. Jual. Baru dia melongo. Lalu dia tersipu-sipu malu. Gak berani. Sampai ke situ gak berani. Yang lain bisa dilakukan. Makanya saudara, haleluya, Yesus datang menggenapi Taurat supaya saya dan saudara tidak masuk lagi di dalamnya. Ya, amin saudara. Amen. Lalu ternyata si pemuda ini, dia sedih hatinya. Dia berpikir gini, enak aja. Aku yang ngumpulin semua harta ini, masa dibagi-bagi, enak aja. Amin. Ya kan? Enak aja loh. Ini mah hasil keringat saya. Benar, amin? Ya. Haleluya. Dia pergi meninggalkan Yesus. Hatinya sedih. Kenapa? Uang adalah tuannya. Mamon adalah tuannya. Yesus datang menawarkan, ini aku tuanmu yang baru.
aku Tuhanmu yang baru. Ternyata orang ini memilih harta, uangnya, mamon adalah Tuhannya. Dia pergi. Katakan amin. Coba kita lihat Lukas 19. Zakheus, orang berdosa, pemungut cukai. Kalau sekarang bekerja di bea cukai atau pajak juga, ya. Banyak korupsinya orang ini, ya. Zakheus. Lukas 19. Kita baca ayat 8. 1, 2, 3 ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Saudara, tadi pemuda itu dia melakukan semua hukum Taurat. Dia melakukan semua hukum Taurat dengan mantap, tapi gak berani. Saudara, melepaskan mamon, melepaskan harta, melepaskan kekayaannya. Saudara, dia sedih dan pergi. Dia memilih kekayaan, harta, mamon jadi tuan dalam hidupnya. Sekarang Zakheus ini pemungut cukai. Di zaman itu pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Jadi kalau berteman sama orang pemungut cukai itu langsung najis hukumnya. Saudara, langsung najis, dicap najis. Saudara, kotor. Sama seperti kalau kita ada orang kusta, kita pegang orang kusta, kita jadi najis. Orang kusta, ya, mayat itu najis kalau kita sentuh, itu orang Israel. Itu hukum Taurat, ngeri saudara. Ya. Tetapi ketika Zakheus ketemu Yesus, apa yang terjadi saudara? Zakheus mengalami perubahan. Yang dulunya uang adalah tuannya, sekarang begitu ketemu Yesus, dia berubah pikiran. Dia berkata, Yesus adalah Tuhanku. Tepuk tangan buat Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan Tuhan kepada orang miskin. Kubagi-bagikan Tuhan. Apa yang pernah kuperas kembalikan 4 kali lipat. Berbanding terbalik dengan pemuda yang kaya tadi, yang tahu hukum Taurat. Begitu di uji Yesus tentang kekayaan, dia lari. Dia sedih hati. Tapi seorang pendosa yang bernama Zakheus ketika ketemu Yesus, ditantang Yesus, saudara, tanpa pun diminta Yesus, berikanlah hartamu kepada orang miskin. Tapi Zakheus dengan inisiatif sendiri berkata, Tuhan akan kuberikan setengah harta milikku buat orang miskin, dan kukembalikan 4 kali lipat orang yang kuperas. Dua pribadi ini sangat nyata perbandingannya di perjanjian baru. Amin saudara. Ini contoh yang luar biasa saudara tentang cinta dan kekayaan atau harta. Ya, pemuda tadi dia begitu mencintai harta, tapi Zakheus dia begitu mencintai Tuhan yang adalah kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ya, sama seperti Maria Magdalena ketika ada buli-buli berisi minyak narwastu saudara. Ya, dia memecahkannya. Ini gaji setahun, kalau sekarang gaji setahun. Hitung saudara, kalau bekerja gaji setahun itu ya dibeli vakum yang paling mewah di Israel, lalu dipecahkan, dibikin ke kaki Yesus. Saudara, itu Maria Magdalena. Harta yang dia kumpulkan satu-satunya dia harus pecahkan dan tuang ke kaki Yesus. Kaki Yesus dia bersihkan dengan minyak yang wangi, minyak narwastu. Tapi datang Judas Iskariot, itu pemborosan. Ya, lebih bagus itu dijual dan dibagikan kepada orang miskin. Saudara, tapi endingnya siapa yang menjual Yesus? Judas, bukan Maria Magdalena. Maria Magdalena bahkan dia yang pertama melihat kubur Yesus kosong. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Ya. Jadi saudara, luar biasa perbandingan ini saudara. Ya. Zakheus dan orang muda yang tadi saudara. Judas dan Maria Magdalena. Maria Magdalena dia relakan. Dia mau gaji setahun, 10 tahun, 100 tahun ini buat Tuhan. Minyak narwastu ini. Katakan amin saudara. Ya. Dia tahu Yesus adalah segalanya. Yesus adalah pemilik kehidupan ini. Yesus adalah pemilik kekayaan. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata dalam Tawarik, ya, punyakulah emas, punyakulah perak, punyakulah seluruh ya
ya dunia ini. Katakan amin. Iya. Intinya kalau kita jadikan dia Tuhan dalam hidup kita, penguasa dalam hidup kita, ya juru selamat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan, dikasih bonus oleh Tuhan sama kita. Ya, haleluya. Saudara, makanya kita jadikan Tuhan dalam hidup kita, saudara, bukan harta. Amin, saudara. Ya, fokus kita bukan harta, saudara. Coba baca firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal 23, 4 dan 5. Kita baca. Mari kita masuk kepada kata-kata bijak, ya, supaya kita berhikmat dalam hidup kita. Amsal ini perlu kita baca tiap hari supaya kita bijak dan berhikmat di dalam hidup kita ini. Katakan amin. Amin. Apapun masalah pergumulan saudara, banyak baca kitab Amsal. Banyak di sana trik atau cara-cara bagaimana menyelesaikan banyak masalah saudara. Ya, karena hikmat Tuhan bisa kita baca di sini, ya. Amsal 23, 4 dan 5 kita baca. Mari kita baca 4 dan 5. 1, 2, 3 ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja wali. Firman Tuhan berkata, tinggalkan niatmu untuk menjadi atau bersusah payah untuk menjadi kaya. Saudara tahukah artinya bersusah payah? Segala cara. Amin? Iya. Janganlah pergunakan segala cara untuk menjadi kaya. Ini bahasa sederhananya. Katakan amin. Kalau cara yang benar itu tidak apa-apa. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau nggak benar caranya, firman Tuhan berkata, tinggalkan niatmu itu. Kenapa? Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia punya sayap. Jadi kekayaan itu punya sayap. Amin. Dia akan hinggap kepada siapa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dia punya sayap seperti burung, saudara, burung Raja Wali. Dia akan hinggap kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita mengamat-amatinya, fokus kepada kekayaan, dia akan terbang lari. Dia harus, saudara, dia nomor 2. Fokus kita adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Itu sekarang menjadi fokus dan tujuan kita, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, yang lain akan menyusul. Ya, apa saudara dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu semua kebenarannya. Carilah dahulu kehendaknya. Carilah dahulu apa maunya Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Ya, apa maunya Tuhan buat Ibu Teti ini? Apa maunya Tuhan buat Bapak Heri, buat Ibu Onel, buat Bapak Hutauruk, buat saya, buat Onel, buat Marsa, buat Frans, ya, buat Ibu Gembala, buat Andin. Apa maunya Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupku, ya Tuhan? Itu yang kita cari, itu namanya mencari kebenaran. Katakan amin. Maka ditambahkan oleh Tuhan, bukan dikurangi, ditambahkan sampai berlimpah-limpah. Jadi kekayaan itu punya sayap. Jangan fokus kepadanya, dia akan terbang kalau kita fokus kepadanya. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, maka dia akan turun kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kekayaan. Dia perintahkan kepada orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan berkata, jangan bersusah payah. Ya, kalau orang lain kaya, biarin aja dia kaya. Katakan amin. Toh juga itu gak jaminan kok masuk surga. Yang setuju katakan amin. Di surga juga jalannya emas. Di bumi aja emas dipakai-pakai orang. Ya. Tapi kalau di surga emas itu jalan ini lantainya emas. Amin. Iya. Jadi jangan kalau belum ada emasnya, ya. Tapi kalau ada emas, di Jawa banyak emas. Mas Parjo, Mas Kartono, amin. Iya. Di Medan nggak ada emas, yang ada Mas London. Haleluya. Ya, saudara.
Kalau kita fokus kepada Tuhan yang punya kekayaan, maka firman Tuhan berkata ditambahkan, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, supaya kita jangan fokus bersusah payah. Kaya gimana supaya aku jadi kaya? Saya sekali katakan, kalau kita, saudara, anak Tuhan, bukan itu lagi fokus kita. Amin, saudara. Kita fokus apa rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara ke depan. Ya, apa rencana Tuhan buat anak-anak saya, buat cucu saya, ya. Apa rencana Tuhan buat sekarang di masa tua ini, di masa kami sudah kesendirian ini, saudara. Anak-anak yang udah pada nikah, ya udah pada gede, kadang orang tua kan tinggal berdua di rumah ya, ya. Mulai kita bertanya sama Tuhan, apa yang kami bisa buat Tuhan? Katakan amin. Amin. Ya, bisa sebagai orang yang lebih tua bisa memberikan nasihat-nasihat kepada yang muda. Amin, saudara? Ya, Bapak Heri, ya Ibu Teti, Bapak Tauro, Ibu Odal bisa memberikan nasihat-nasihat kepada yang muda-muda. Amin. Tahu saudara yang muda-muda ini itu gampang goyah. Amin. Amin. Gampang goyah. Di gereja ini 90% adalah keluarga-keluarga muda yang masih anak, ya SD, ada yang masih PAUD, saudara TK, ada yang belum sekolah. Itu mereka masih belum menjadi pribadi yang matang, saudara. Amin. Banyak keluarga-keluarga muda gampang goyah. Hanya dengar kata si A goyah, hanya dengar kata si B goyah, hanya dengar kata si ini, si itu, semua bisa goyah, saudara. Kenapa? Karena masih muda, saudara. Amin. Ya, masih gampang goyah. Nah, yang tua-tua bisa memberikan masukan, ya kan? Ya, ayo semangat yang muda-muda. Masa kalahkan ini sama apa? Masa kalah sama yang tua-tua. Amin. Amin. Ya, saudara. Ya. Jadi kalau mereka memberikan apa, kita melihat sesuatu yang kurang jadi berkat atau apa, yang kita yang tua-tua ini mengarahkan mereka. Ayo, jangan begitu. Amin, saudara. Jangan begitu. Ya, kita anak Tuhan, kita punya aturan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan menjadi serupa dengan dunia. Tahukah saudara dunia ini, ya, isinya apa di dunia ini? Dengki, benci, iri, dalam bahasa Batak digabung dengan satu kata, hotel. Kosong elate latte. Ya, bukan kopi latte ya. Ya, kopi latte enak. Nah, ini orang Batak, kopi latte-nya orang Batak beda. Kopi latte namanya. Ya. Nah, ini yang ada di dunia ini, saudara. Ini yang ada di dunia ini. Ini semua isinya dunia ini, saudara. Gak ada kebenaran. Makanya kebenaran itu cuma firman Tuhan. Katakan amin. Gak ada yang lain. Gak ada duanya. Makanya seperti lagu tadi kan, kasihmu tiada duanya. Kasih Tuhan gak ada duanya. Firman Tuhan gak ada duanya, saudara. Ya, kebenaran itu mutlak, cuma satu kebenaran. Tidak ada yang lain kebenaran, cuma firman Tuhan kebenaran. Katakan amin. Amin. Dan dunia membenci. Dunia membenci kebenaran. Dunia membenci damai. Dunia membenci kesehatan. Dunia membenci persaudaraan. Dunia membenci kekeluargaan. Yang setuju katakan amin. Dunia benci itu, saudara. Dunia benci itu. Makanya anak Tuhan gak bisa hidup dengan pola dunia. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Amin, amin. Ya, pasti dunia ini sedang lenyap. Tapi kita anak Tuhan, kita hidup oleh ini. Maka semua akan ditambahkan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Mari kita lihat sebuah firman Tuhan di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 4. Kita masuk kepada jemaat mula-mula. Ini contoh jemaat, berjemaat. Ini kan jemaat GBK Madrid. Dulu dia abad 33, 34, 40. Ya saudara, itu ada namanya jemaat mula-mula. Mereka yang mula-mula, saudara, hasil pelayanan para rasul-rasul, ya, murid Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul 4, 32 sampai 37 kita baca. Ini agak lumayan ya. Saya baca ayat yang genap, saudara yang ganjil. Ya, Kisah Rasul 4
32 sampai 37. Saya baca yang genap, saudara yang ganjil. Saya mulai cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang pemberitaan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, saudara. Ia menjual ladang miliknya lalu membawanya uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Katakan amin. Ya, kasih Bu. Nah, saudara, firman Tuhan kita lihat cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama dikatakan bahwa ya mereka itu sekumpulan orang percaya. Jadi gereja itu sebenarnya adalah kumpulan orang percaya. Itu namanya eklesia. Katakan amin. Ek itu dipanggil, eklesia itu keluar. Jadi saya dan saudara adalah gereja. Jadi gereja itu bukan ini. Katakan amin. Gereja itu bukan ini. Makanya ada lagu sekolah minggu berkata, gereja bukanlah bangunannya. Oi, oi. Ada kan? Ada nggak? Pernah dengar? Seperti itu, saudara. Nanti launching ciptaan saya, ya kan? Amin. Gereja bukanlah bangunannya. Oi, oi, ya. Tapi gereja di dalamku. Katakan amin. Inilah baiknya Tuhan. Inilah tempatnya Roh Kudus berdiam, bukan bangunan ini. Amin, saudara. Saya dorong ini goyah. Benar, amin. Gimana gereja ini? Batu karang. Gereja itu batu karang. Yesus adalah dasarnya. Itulah hidup kita. Dasarnya adalah Yesus, batu karang. Maka kita nggak akan goyah, saudara. Kalau bangunan ini, gereja, saya bilang pakai jari kelingking ini goyah. Amin. Goyah nggak, saudara? Goyah kan? Tapi kalau lantai ini nggak mungkin pakai jari kelingking. Amin. Dasarnya itu Yesus, batu karang, Petra dalam hidup kita. Makanya kita nggak goyah. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah saya pribadi yang telah dipanggil Tuhan hidupnya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin, saudara. Iklan dulu. Haleluya. Walaupun nggak ada warnanya ya, murni, tapi nggak dicampur desinfektan. Haleluya. Jadi saudara, itulah indahnya kita di dalam Tuhan. Amin. Kita teguh dalam Tuhan, saudara. Kita nggak goncang gara-gara harta. Emang hari-hari ini kan yang kerja, mungkin dipotong gajinya, nggak bisa full gaji, saudara. Memang bisa pusing kita, ya. Tapi kalau dasar kita adalah Yesus, gereja Tuhan, kita pasti kuat. Katakan amin, saudara. Jemaat mula-mula dikatakan mereka adalah kumpulan orang percaya. Dan dikatakan ayat 32, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa dari segala kepunyaannya miliknya sendiri, tapi semua adalah kepunyaan mereka bersama. Wow. Dan dikatakan saudara, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang mereka berkekurangan di antara mereka, karena mereka saling berbagi. Itu kuncinya, saling berbagi. Share, saling berbagi. Sudah. Tapi sekarang ini pemerintah memberikan bantuan demi bantuan. Katakan amin. Iya. Bersyukurlah saudara yang dapat bantuan.
Tapi kalau belum dapat bantuan, bersyukur saudara. Amin. Pasti bantuan dari yang lain juga akan datang kepada saudara, selain daripada pemerintah. Amin. Ya percaya aja, andalkan Tuhan. Cara Tuhan memelihara kita itu unik-unik saudara. Gampang cara Tuhan memelihara hidup kita. Bisa dipakai penjahat, bisa dipakai orang lain yang kita kenal, bisa dipakai juga musuh yang pernah menyakiti kita saudara, malah memberkati kita. Itu cara Tuhan, luar biasa. Katakan amin. Iya. Dari cara hidup jemaat ini kita belajar bahwa mereka tidak, saudaraku, pelit. Mereka tidak apa saudara? Kikir. Mereka tidak apa saudara? Menjadikan harta milik itu segala-galanya. Bahkan di dalam ayat 34 ada yang menjual. Bayangkan saudara, tiba-tiba jemaat di Taman Modern ini menjual tanah. Lalu dibawa hasil penjualan kepada kita. Pak Gembala, aku jual tanah 1 hektar, ini uangnya, bagi-bagikanlah kepada jemaat yang berkekurangan. Tapi kan belum ada, amin. Di mana-mana juga belum ada kok. Di gereja besar jarang juga belum, kan? Belum, jarang seperti itu. Hanya jemaat mula-mula yang pertama yang berani seperti itu. Jadi kita kalah sama jemaat mula-mula. Amin. Kenapa? Karena mereka cinta Tuhan, bukan cinta akan harta. Amin saudara. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata ada seorang yang bernama Barnabas, dia menjual ladangnya. Ladangnya dijual dan dibawa ke gereja ini. Penjualannya bagi-bagikan. Sudah, maka nggak ada berkekurangan. Ini jemaat pertama mula-mula. Mereka tidak terikat dengan harta benda mamon saudara. Katakan amin. Amin. Ini yang kita rindukan, gereja Tuhan bangun dan bangkit di akhir zaman ini. Ya, jemaat yang rela berkorban, jemaat yang rela memberi, jemaat yang rela untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Pelayanan itu gak bisa dikerjakan kalau gak ada materi. Makanya dikatakan uang itu netral, tergantung di tangan siapa. Uang bisa dipakai untuk kejahatan, tapi uang bisa dipakai untuk membangun pelayanan. Amin saudara. Iya, bisa dipakai membangun pelayanan saudara. Ya, apa yang kita butuhkan dalam pelayanan masih banyak saudara. Uang bisa kita gunakan saudara. Gak mungkin kan kalau bayar listrik kan gak mungkin kita pakai daun jambu kan ke PLN. Saya mau bayar listrik. Mana uangnya Pak? Daun jambu. Langsung kita dipanggil satpam, angkat bapak ini, masukkan ke rumah sakit jiwa. Iya kan? Pasti butuh uang. Makanya jemaat pertama ini mereka membawa hasil penjualan itu ke kaki rasul-rasul dan disuruh dibagikan. Ini belum ada, atau mungkin ada tapi langka. Inilah saudara cinta atau harta. Cinta harta atau cinta Tuhan. Katakan amin. Mereka memilih cinta Tuhan. Dia bagi semua. Haleluya. Ya, kemarin itu ada jemaat Tuhan di sini. Mereka mau pindah, saudara, nggak ada uang. Mau cari kontrakan nggak ada uang, kasihan. Sudah, saya sebagai gembala juga nggak punya pekerjaan tetap, gaji bulanan nggak. Saya ada istri hidup karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Hati saya ini sedih saudara. Andai kata saya seorang pengusaha, saya langsung katakan, pilih rumahmu di blok manapun di Pondok Api 2. Pilih aja, langsung saya bayar cash. Kalau saya seorang pengusaha, amin. Berapalah uang itu kan? Segitu, paling cashnya 150 juta. Tapi saya kan bukan pengusaha. Katakan amin. Saya hamba Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Saya pun kasihan melihatnya. Aduh, saudara. Harapan saya itu hanya Tuhan. Bukan uang gak punya. Apa gak punya saudara? Ini saya bantu dalam doa. Katakan amin. Iya. Ada saya sedikit uang. Lalu saya berkati. Kenapa? Saya ingat ini firman Tuhan. Uang yang kita miliki gak semuanya buat diri kita. Katakan amin. Ada hal-hal Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang berkekurangan. Kita harus beri. Kita harus beri. Kita harus beri. Supaya apa? Berlipat lagi. Nanti Tuhan akan berkati kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah. Karena dia akan meniutangi Tuhan. Amin. Saya ingat firman Tuhan itu. Uang cuma sedikit di kantong saya, saudara. Uang udah habis di kantong saya. Tapi saya beri beberapa lembar yang merah. Karena untuk
mungkin membantu sekedar saudara. Tapi tanpa saudara, saya ingat firman Tuhan, memiutangi Tuhan, memiutangi Tuhan, memiutangi Tuhan. Kalau kita mengasihi orang lemah yang berkekurangan, katakan amin. Maka saya yakin bahwa jemaat pertama tidak akan pernah miskin berkekurangan. Jemaat-jemaat pertama itu mereka kaya diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang berbelas kasihan kepada orang lemah, dia mengutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang atas kita. Waktu saya tabur itu, saudara, Tuhan berhutang sama saya. Sebenarnya saya nggak ingin Tuhan membalasnya. Tapi firman Tuhan itu lebih otomatis daripada komputer. Saudara, sekarang ini mau masuk apapun, pendaftaran apapun, semuanya itu ada password, ada token, ada kode, atau ada apa yang diminta. Langsung saja kebuka dia. Sistem komputerisasi canggih. Tapi tanpa saudara, Tuhan lebih canggih daripada itu. Katakan amin. Sebelum komputer diciptakan, firman Tuhan sudah ada. Sebelum langit dan bumi ada, firman Tuhan sudah ada. Memiutangi Tuhan. Orang yang berbelas kasihan itu otomatis memiutangi Tuhan. Amin. Memiutangi Tuhan. Tuhan punya utang sama kita. Besoknya saudara, saya ditelepon oleh seseorang pengusaha. Lalu dia bilang, Pak Sabar, saya sudah transfer lebih daripada 3 kali lipat daripada yang saya katakan. Saudara, hampir 10 kali lipat dari apa yang saya tabur. Cinta, harta, uang, atau Tuhan, belas kasihan atau diri kita. Amin, saudara. Zakheus ketemu Yesus, dia berubah. Yesus segalanya. Yesus nomor 1. Yesus Tuhan, bukan mamon Tuhan. Yesus Tuhan dalam hidupku. Semua akan ditambahkan. Semua ditambahkan. Semua ditambahkan. Yang belum dapat sekolah, percaya aja. Saya percaya anak saya. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang belum dapat, percaya. Semua akan ditambahkan. Apa yang kita butuhkan, semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Ya. Kesimpulannya, yang pertama, Tuhan yang punya harta dan segalanya. Carilah dia. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan harta. Tidak ada nilainya. Tuhan itu maha. Harta itu bisa hilang sejenak. Yang ketiga, ya, kekayaan adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan alergi dengan kekayaan. Amin. Tergantung di tangan siapa. Kekayaan itu netral. Ya. Yang keenam, Yesus lebih daripada harta dunia ini. Yesus memiliki segalanya. Maka kita juga memiliki berkat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Inilah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Semua diberkati, amin. Ya. Mari kita fokus sama Tuhan. Semua akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan. Mari kita nyanyikan.